Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai metode WOOP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8 yang pertama, Gita Liana Borusaragi dengan NIM 4213311027, yang kedua Jevani Karen Oltari Sitorus dengan NIM 4213311028, yang ketiga yaitu Muhammad Dermawan Siregar dengan NIM 4213311030, dan yang keempat yaitu Salsa Biladeryani dengan NIM 4213311029. Nah, di sini kami akan membahas mengenai metode WOOP. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu metode WOOP. Metode ini memungkinkan kita memiliki cita-cita dan keyakinan meraihnya, serta masih semangat dengan melakukan usaha secara maksimal, di mana jika kamu mulai merasa tidak fokus dengan tujuan awal, mungkin kamu sedang berada di tahap bosan dan kebingungan. Maka tidak perlu panik. Hal tersebut tentu wajar, namun kamu harus segera bangkit dari kebingungan tersebut. Salah satunya dengan menggunakan metode WOOP dalam menyusun rencana masa depan. Menurut seorang psikolog dari New York, yaitu Gabriel Oettingen, mengemukakan bahwa berpikir positif secara berlebihan dapat membuat kita kehilangan energi untuk berjuang mewujudkan cita-cita. Nah, ketika kita memiliki cita-cita, sangat penting untuk percaya bahwa cita-cita kita tersebut dapat terwujud. Namun, jika kita hanya percaya cita-cita kita akan terwujud tanpa melakukan suatu aksi, misalnya nih, kita sangat yakin akan lulus ujian sehingga dengan keyakinan tersebut, kita tidak belajar untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, hal tersebut dapat menjebak kita dalam kondisi yaitu mental attachment, atau dalam bahasa Indonesia disebut pencapaian mental. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu mental attachment. Mental attachment adalah kondisi di mana otak merasa kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dan membuat kita menjadi malas untuk berusaha. Penelitian lain yang dilakukan oleh Universitas Waterloo, Kanada, pada tahun 2009 mengemukakan bahwa berpikir positif akan meningkatkan rasa percaya diri seseorang, tetapi hal ini akan berpengaruh pada orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, bagaimana jika orang yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tetapi memiliki kepercayaan tinggi yang rendah? Apakah dia harus berpikir negatif dan merasa putus asa? Nah, tentu tidak dong. Berpikir positif ini tentu perlu, tapi tetap harus realistis. Ini yang disebut sebagai mental contrasting, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai pengkontrasan mental, di mana mental contrasting ini bertujuan untuk menyiapkan pikiran bahwa sadar bahwa kita mungkin akan menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Nah, menurut Gabriel Oettingen mengatakan, boleh kok kita berhayal soal masa depan, tetapi supaya otak kita ini tidak terlena, kita tetap harus membenturkan dengan kenyataan yang ada. Nah, dengan cara ini kita bisa mengidentifikasi kelemahan yang menjadi halangan untuk mencapai cita-cita kita. Maka dari itu, salah satu cara untuk menerapkan mental contrasting ini yaitu dengan menerapkan suatu metode yang disebut dengan metode WOOP. Metode WOOP ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, wish yaitu harapan, yang kedua, outcome yaitu hasil, yang ketiga, obstacle yaitu hambatan, dan yang terakhir yaitu plan yaitu rencana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode WOOP. Yang pertama adalah wish. Wish yaitu menuliskan harapan atau cita-cita yang kamu inginkan. Seperti haruslah spesifik, dapat diukur, dapat diraih, rasional, dan memiliki jangka waktu tertentu untuk meraihnya sebagai tujuan. Yang kedua ada outcome. Pada outcome, kita membayangkan bahwa kita berhasil mewujudkan apa yang kita harapkan,
seperti lulus ujian, sehingga kita merasa senang karena mendapatkan nilai memuaskan. Intinya, di sini kita harus berpikir positif dan percaya pada cita-cita. Selanjutnya ada obstacle. Obstacle yaitu apa saja hambatan yang mungkin akan kita hadapi dan apa saja kemungkinan yang bisa membuat kita gagal. Pada tahap analisis ini, selain kita tahu langkah apa yang harus dilakukan, kita juga tahu bahwa kita harus berusaha menghadapi segala hambatan dan mengetahui bagaimana cara menyikapi hambatan tersebut. Baiklah, di sini yang terakhir ada plan. Plan yaitu merancang seperti apa sih strategi perang yang akan kamu pakai. Jika perlu, buat rencana ABC. Jika gagal satu, maka masih ada rencana cadangan lain-lainnya. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang metode WOOP. Sekiranya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.